bahwa faidah manfaat dari pelaksanaan ibadah haji yang berkaitan dengan aspek dunia maupun aspek agama yaitu akhirat. Haji merupakan forum pertemuan kaum muslimin tahunan sedunia, multaqal muslimin sanawiyah. Kemudian yang kedua, tazayunun nahiyatil iqtisadiyah katijarah wa mahwil faqri wa jalbil ghina, sebagai sarana pendongkrak perekonomian dari sisi perdagangan dan pengentasan kefakiran dan peningkatan taraf hidup beberapa manusia. Kemudian untuk agama yaitu aspek akhirat, min asbabi dukhulil jannah, bahwa haji merupakan sebab yang bisa memasukkan ke dalam surga. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Tidak ada balasan bagi haji yang mabrur melainkan surga. Asani yaghsilu dzunuba wa yahdimu ma kana qalbah. Sebagaimana diriwayatkan Abu Hurairah dalam hadisnya, man hajja hadzal baita falam yarfus wa lam yafsuq raja'a ayyaumi waladathu ummuhu, rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berhaji ke Baitullah dan tidak mengeluarkan perkataan keji dan perbuatan fasik, maka ia kembali seperti dilahirkan ibunya. Maka haji mensucikan dari dosa-dosa yang dilakukan oleh seseorang. Kemudian pelajaran yang ketiga adalah yuzakirul mauta wa liqa Allah Ta'ala.
Haji akan mengingatkan kepada kita manusia pada kematian dan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hal itu ditandai dengan safar, berpisahnya seorang yang melaksanakan ibadah haji dengan tanah airnya, keluarga dan harta yang ditinggalkannya. Kedua, pakaian ihram memberikan isyarat penting tentang kesetaraan derajat manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kemuliaan hanya ditetapkan pada ketakwaan individu tersebut. Ar-rabi yudzakirul muslima ala kasrati dzikri wal mu'ani wal adhkar. Manfaat berikutnya adalah mengingatkan seorang muslim agar sebanyak-banyaknya melakukan zikir, banyak berdoa sebagai bukti kebutuhan dan kebergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alil haji thawabul mujahid. Orang yang haji akan mendapatkan pahala yang berjihad. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Aku katakan, wahai Rasulullah, kami melihat bahwa jihad adalah amal terbaik, maka bolehkah kita berjihad?" Rasulullah SAW bersabda, "Tidak, tetapi sebaik-baiknya jihad adalah haji yang mabrur." Riwayat Bukhari. Kemudian keutamaan 10 Zulhijjah dan 10 hari dalam bulan Zulhijjah. Khusus di bulan ini Allah menunjukkan dalam surat Al-Fajr, wal fajr walayalin ashar, demi waktu fajar dan 10 hari di bulan Zulhijjah. Maka di hadis disebutkan, ma min ayyamin al-amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, yani ayyamun ashar. Qalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi summa lam yarji' min dzalika bi syai'in. Rawahu Bukhari. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari di mana Allah menyukai amal soleh pada saat itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari yang lain, yakni 10 hari di bulan Zulhijjah. Mereka bertanya, "Ya Rasulullah, tidak juga jihad fisabilillah?" Beliau menjawab, "Tidak juga jihad fisabilillah, kecuali orang yang keluar berjihad dengan jiwa dan hartanya, kemudian tidak kembali dengan sesuatu apapun." Jamaah Id yang dirahmati Allah, kita yang sedang duduk di sini melaksanakan sholat jamaah di sini merupakan nikmat yang anugerah yang Allah berikan yang sangat besar. Maka dengan mensyukuri nikmat tersebut, keharusan kita adalah memanfaatkan segala kenikmatan dari Allah untuk mengabdi kepadanya sebagai manifestasi dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah berkurban di hari raya Idul Adha ini. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Surat Al-Kautsar ayat 1-2. Maka dalam peristiwa ibadah haji, Idul Adha, Idul Kurban, tentu ada tokoh utama yang tercatat dalam sejarah umat manusia, yakni Nabi Hanif, kekasih Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka izinkan bagaimana khatib menyampaikan harapan-harapan Nabi Ibrahim yang direkam oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya, didoakan oleh beliau ribuan tahun yang lalu. 4 harapan Nabi Ibrahim yang termuat dalam doanya. Pertama adalah harapan atas dirinya. Nabi Ibrahim amat berharap agar dirinya terhindar dari kemusyrikan. Said Qutb melalui tafsir yang menyatakan doa merupakan adanya kenikmatan lain dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, yakni nikmat dikeluarkannya hati dari berbagai kegelapan dan kejahilian syirik kepada cahaya keimanan, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu iman atau tauhid merupakan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita semua. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam, wa idza qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan waj'alni wa baniya an na'budal asnam. Ingatlah ketika Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala." Doa beliau dalam kesempatan lainnya ingin memperoleh ilmu dan hikmah. Beliau meminta agar dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Selain itu meminta agar buah tutur kata yang baik bagi generasi yang selanjutnya, kemudian menjadi penghormatan dan upaya untuk meladaninya. Puncaknya adalah meminta dimasukkan ke dalam surga hingga tidak terhina dalam kehidupan di akhirat nanti.
Rabbi habli hukman walhibni bis salihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin 'ain waghfir li abi innahu kana minadh dhalin wa la tuhzini yawma yub'atsun. Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh, dan jadikanlah aku buah tutur kata yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mempusakai surga yang penuh kenikmatan. Dari doa Nabi Ibrahim di atas, jelas sekali pentingnya menjadi orang yang soleh, sehingga orang sekaliber Nabi Ibrahim alaihissalam masih berdoa agar dimasukkan ke dalam kelompok orang-orang yang soleh. Manakala kesolehan sudah dimiliki, cerita orang tentang diri kita, baik atau tidaknya diri kita, insya Allah yang datang adalah kebaikan. Karena itu harus kita koreksi, introspeksi diri kita. Seandainya kita diwafatkan besok oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kira-kira apa yang diceritakan oleh orang tentang kita? Hal penting lainnya dari harapan Nabi Ibrahim adalah agar amal-amalnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk orang-orang yang tunduk dan taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimaini lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami. Sesungguhnya Engkau-lah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau. Jadikanlah kami, anak cucu kami, umat yang tunduk patuh kepada Engkau. Dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami. Dan terimalah taubat kami. Inilah doa yang disampaikan Nabi Ibrahim ribuan tahun yang lalu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Harapan kedua adalah harapan atas keluarga. Mulai dari orang tua yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka beliau meluruskan orang tuanya ketika mengatakan izqala Ibrahim li abihi azar alihatan inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Dan ingatlah di waktu Ibrahim berkata bapaknya Azar, pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan? Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Diraih oleh anak-anak yang soleh, taat kepada Allah dan kepada orang tua dengan karakter akhlak yang mulia. Maka jika anak kita ingin menjadi anak yang soleh, solehkanlah diri kita orang tuanya. Ayat lain disebutkan kesolehan diharapkan membuat seorang anak melalui pendirian sholatnya. Hati orang pun akan suka kepadanya dan pandai bersyukur atas nikmat yang diperolehnya. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berikanlah rezeki mereka berupa buah-buahan. Semoga mereka selalu bersyukur. Maka hal yang penting mengapa Nabi Ibrahim alaihissalam mendambakan memiliki anak, bukan semata-mata agar hanya punya anak, tapi bagaimana menjadi anak yang soleh, yang mampu melanjutkan estafet perjuangan menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang dirahmati Allah, ketiga merupakan harapan Nabi Ibrahim adalah agar masyarakatnya beriman dan taat kepada Allah. Bukan hanya pada masanya, tapi pada generasi selanjutnya. Maka Nabi Ibrahim muda telah membuka cakrawala berpikir agar kita tidak terpatri pada kemusyrikan dalam kehidupan bermasyarakat. Maka Allah mengabadikan dalam firman-Nya, wa tallahi laqidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin faja'alahum judadan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadh dhalimin qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Sesungguhnya aku akan melakukan tipu daya dengan berhala-berhala tersebut sesudah kami menghancurkannya. Maka Ibrahim membuat berhala-berhala itu hancur berpotong-potong, kecuali yang terbesar. Patung yang lainnya dihancurkan agar mereka kembali bertanya, siapakah yang melakukan perbuatan itu terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang lalim. Mereka berkata, kami dengar seorang pemuda yang mencela berhala ini bernama Ibrahim.
Maka dalam doanya Nabi Ibrahim meminta kepada Allah agar mengutus nabi yang lain yang menyampaikan dan mengajarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Rabbana wa asbihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Maka milieu dan lingkungan kita sekarang ini sangat menentukan kesuksesan dan kebaikan seorang individu, seorang hamba terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks sekarang, masyarakat amat membutuhkan dakwah yang mencerahkan dan memotivasi untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Terakhir, harapan keempat dari Nabi Ibrahim alaihissalam adalah harapan atas kebaikan negara dan bangsa. Beliau ingin agar negara berada dalam keadaan aman dan memperoleh rezeki yang cukup dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kepada semua penduduk meskipun mereka tidak beriman. Beliau berdoa, Rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan summa atarruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa. Berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari kemudian, maka Allah berfirman kepada orang-orang yang kafir pun aku beri kesenangan sementara. Kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Al-Baqarah ayat 126. Saya tutup dalam tafsir Fizalil Quran menyatakan, nikmat keamanan adalah kenikmatan yang menyentuh manusia, memiliki daya tekan yang besar dan perasaannya dan berhubungan dengan semangat hidup pada dirinya. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, renungkanlah apa yang dikatakan Ibrahim di tengah kondisi yang sulit secara materi. Ia memohonkan pertama kepada Allah Subhanahu wa taala agar keluarganya menjadi orang-orang yang tetap menegakkan sholat. Yang kedua, agar hati manusia menjadi cenderung kepada mereka. Ketiga, baru memohon diberi buah-buahan rizki yang diberikan oleh Allah. Kemudian dalam kondisi sulit, seharusnya pertama yang harus diwaspadai adalah kondisi spiritual, kontinuitas keimanan dan ibadah dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alamin. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Pada akhirnya kita harus memiliki harapan. Harapan yang tidak cukup pencapaiannya hanya dengan doa. Karena setiap kita harus berjuang bersama agar kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat dan bangsa ini berada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diteladankan oleh Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Beliau berdoa ribuan tahun yang lalu, tapi syariatnya kita laksanakan sampai hari ini. Syariat yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim diturunkan kepada Nabi Ismail, kemudian kepada Nabi Muhammad SAW belum disempurnakan. Maka syariat-syariat tersebut menjadi teladan yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa tidak hanya untuk diri sendiri, tapi berdoalah untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk pemimpin bangsa ini dan untuk bangsa ini agar kemudian Allah meridhai kita semua. Akhirnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kita, untuk kebaikan keluarga kita, untuk kebaikan masyarakat kita, kebaikan pemimpin dan kebaikan bangsa ini. Semoga Allah memberikan ridhonya. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfir lana wa tarhamna wa idza aradta fitnatan qaumun fatawaffana ghayra maftunin wa nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli 'amalin yuqarribuna ila hubbik waj'al hubbaka ahabbu ilaina min amwalina wa ahlina wa min al-ma'i wal barad. Allahumma la tada' lana dhanban fi maqamina hadha illa ghafartah wa la 'ayban illa satartah wa la dayna illa qadaitah wa la hajatan min hawaiji dunya hiya laka ridwan lana wa hiya fiha salahun lil islam wal muslimin illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Amin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta idza syi'ta ja'alta kulla muslimin sahla.
يا أمن بيده زمام كل أمور آمين. يا أمن علمه محيط بذات الصدور آمين. أصلح لنا أمورنا وأصلح سكينة قلوبنا اللهم اجعلنا واجعل أبناءنا وبناتنا وإخواتنا وأخواتنا وتلاميذنا وتلميذاتنا من أهل العلم ومن أهل الخير ومن أهل القرآن ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير اللهم آت أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم وحد صفوف المسلمين اللهم اجمع كلمتهم على حق والدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم انصر المجاهدين في كل زمان وفي كل مكان اللهم إنهم مرات فاكسهم اللهم إنهم هياء فأطعمهم اللهم ثبت أقدامهم وانصرهم على الكافرين أعداءك أعداء الدين اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقعودنا وسجودنا وتلاوتنا وتمم تقصيرنا يا أرحم الراحمين اللهم ألف بين قلوب العرب والمسلمين اللهم اجمع كلمتهم على الإسلام والإيمان اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مقوي كل ضعيف يا من آمن كل خائف اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير فتسير العسير عليك يسير اخرسنا بعينك الذي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام ولا تهلكنا وأنت رجاؤنا يا أرحم الراحمين اللهم اجمع كلمتهم على القرآن والسنة اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك فنهلك ونضيع ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Biasa diawali oleh Habib bersama Bapak Berkat untuk silakan. Hey.